Peserta didik sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem produksi peralatan sistem teknik. Di pertemuan hari ini, di pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas tentang perhitungan biaya atau perhitungan titik impas dari produk peralatan sistem teknik. Kemudian yang kedua adalah kita akan bahas tentang strategi promosi peralatan sistem teknik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menghitung titik impas atau break even point dari peralatan sistem teknik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan promosi terhadap produk peralatan sistem teknik. Yang pertama kita bahas di sini adalah menghitung titik impas usaha sistem teknik. Titik impas atau sering dikenal dengan BEP, break even point, adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, besarnya jumlah pendapatan sama dengan biaya atau modal yang dikeluarkan. Dalam menentukan atau menghitung break even point, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fixed cost atau FC, merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara konstan atau terus-menerus, seperti biaya gaji tenaga kerja, biaya penyusutan barang atau mesin, dan biaya perawatan mesin. Kemudian yang kedua adalah variable cost atau VC, merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Besarnya biaya dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksinya. Artinya, jika produksi meningkat, variable cost pun turut naik. Contohnya adalah komponen biaya ini antara lain biaya bahan baku, biaya listrik, dan biaya lembur tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah selling price. Selling price merupakan besaran harga jual tiap barang atau unit, baik berupa produk barang maupun produk jasa. Ada beberapa manfaat adanya perhitungan BEP ini. Yang pertama adalah sebagai alat untuk perencanaan menghasilkan laba perusahaan. Kemudian yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai berbagai macam tingkat volume penjualan dari produk yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP atau tidak mengalami kerugian. Kemudian, manfaat yang keempat adalah mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Nah, untuk menghitung BEP terdiri atas dua. Yang pertama adalah BEP unit dan yang kedua adalah BEP harga. Untuk menghitung BEP unit, maka rumusnya adalah fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Sedangkan untuk menghitung BEP harga, rumusnya adalah fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga. Contohnya misalkan, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan sistem teknik di bidang pertanian diketahui biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan total biaya variabelnya adalah 300.000 rupiah dan harga jual per unitnya adalah 1.500.000 rupiah. Tentukanlah besaran BEP dan BEP harganya. Maka dapat kita hitung di sini BEP unit sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost sama dengan
100 juta dibagi 1.500.000 dikurang 300.000 rupiah sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1.200.000 rupiah sama dengan hasilnya adalah 83. Artinya adalah perusahaan tidak akan mengalami keuntungan dan tidak akan mengalami kerugian jika total unit yang diproduksinya adalah 83 unit. Jika perusahaan memproduksi lebih dari 83 unit, maka perusahaan akan memperoleh untung. Dan sebaliknya, jika perusahaan memproduksi di bawah 83 unit, maka perusahaan akan memperoleh kerugian. Kemudian, untuk menghitung BEP harga sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price. 100 juta sama dengan 1 dikurang 300.000 dibagi 1.500.000 rupiah. Maka akan kita dapatkan bahwa 100 juta dibagi 1 dikurang 0,2. Maka hasil perhitungannya adalah 125 juta rupiah. Artinya BEP akan tercapai ketika perusahaan tersebut telah menerima pendapatan sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah promosi produk hasil usaha sistem teknik. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau suatu organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Nah, ada beberapa manfaat dari adanya promosi ini. Yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan oleh para konsumen. Kemudian, yang kedua adalah mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Kemudian, manfaat yang keempat adalah mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang kelima, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, manfaat dari promosi adalah menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Kemudian, kegiatan promosi penjualan bisa dilakukan dengan yang pertama adalah dari mulut ke mulut, atau sering kita mendengarnya dengan istilah testimonial. Kemudian, yang kedua, bisa melakukan promosi melalui jaring sosial. Nah, saat ini banyak promosi yang dilakukan melalui jaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah dengan memberikan loyalty program. Ini biasanya diberikan untuk pelanggan setia dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga adalah dengan mengadakan suatu pameran untuk lebih memperkenalkan produk kita ke para konsumen. Kemudian selanjutnya adalah melalui blog atau video yang diputar di Videotron ataupun di iklan di televisi. Kemudian selanjutnya adalah dengan membuat stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Nah, ini biasanya dapat kita lihat di tempat-tempat halte bus atau tempat menunggu yang lainnya. Baik, siswa-siswi sekalian, demikianlah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Pesan Sir, tetap jaga kesehatan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.
Untuk selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal yang telah saya sediakan. Sekian dan terima kasih.